Sarah sadar dia sudah 90-an umurnya, sudah menopause, lama sekali. Sarah pun sadar suami sudah makin lemah. Usul, Pak, mungkin Tuhan lupa itu ada babu nganggur itu. Betul enggak? Nah saudara, dari dua suami itu saya belajar, ternyata makhluk terakus di dunia itu namanya laki-laki. Makhluk yang terakus di dunia itu laki-laki. Ampun laki-laki ini. Kenapa? Penuh dan liku-liku. Oke, saudara, ini buktinya. Adam, saya percaya dia belum pernah menikmati semua buah-buah pohon di taman itu, masih terlalu banyak. Kenapa yang disuruh aja belum pernah coba semuanya? Satu yang dimakan karena rakus. Begitu pula Abraham. Istri satu saja nggak habis-habis. Kasih lagi satu mau. Aduh, laki-laki itu memang kurang ajar betul. Nah, terkutuklah tanah sampai hari ini. Saudara, ini menyedihkan sekali. Maka itu tolong hierarki, atau kata hierarki ya, struktur pemerintahan surgawi jangan dibolak-balik. Istri-istri tolonglah kami. Belum benar. Karena kalau istri nggak jadi penolong, kami rusak. Bulan September 87 di kota Probolinggo, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan wanita namanya Ibu Pendeta Christine Here. Dia sekarang tinggal di Denpasar bersama Pak Herman Here, ya orang Sumba. Saya itu tanya gini, waktu itu kami membuat pelayanan namanya rally anti perceraian. Saya buat dari Denpasar sampai Jakarta. Semua kota besar kami berhenti untuk membuat, pendetanya ganti-ganti. Saya kenal baik pada Bu Christine. Saya tanya, Bu, pernah nggak Ibu itu tahu sebabnya? Kenapa dalam hidup ini lebih banyak suami yang gampang jatuh ke tangan perempuan, selingkuh daripada istri? Betul tidak secara faktanya? Ibu Christine mau saya koden. Koden kayak nggak tahu. Betul, saya nggak tahu. Apalagi saya belum menikah tahun itu, saudara. Dengan gamblang dan jelas Bu Christine mengatakan, koden, karena nggak ada laki-laki hamil. Ya terang dong saya bilang gitu. Maksudnya apa? Jadi semua orang, walaupun dia laki ataupun perempuan, tetap jadinya di tubuh perempuan. Betul tidak? 9 bulan 10 hari normal. Kita laki-laki pun disembunyikan dalam tubuh perempuan. Jadi sejak kita masih janin, kita sudah tahu betapa menikmatnya tubuh perempuan itu. Maaf kata kasar ini. Begitu kita lahir, saudara, yang netai siapa? Loh, ini pertanyaan penting. Perempuan lagi, mama kita dong. Amit-amit gak ada laki-laki netai. Loh, logikanya bukan. Oke, lanjut. Jadi laki-laki itu sudah menikmati tubuh perempuan sejak bayi. Ditetei, sayang semuanya. Ketika anak laki itu mulai belajar jalan, hampir nggak ada pengasuh atau babysitter itu laki-laki. Anak laki ini ketemu perempuan lagi. Sampai usia sekolah playgroup atau TK, hampir tidak ada guru TK playgroup laki-laki juga. Ketemu perempuan lagi. Nah, Bu Christine berkata, karena dari sejak janin sampai usia pertama sekolah, laki-laki itu dikuasai perempuan. Maka itu kalau ada istri nggak bisa rajin-rajin ngerawat suaminya, suaminya dirawat orang lain. Oh begitu, iya. Luar biasa logika ini. Istri nggak dibawa, sampaikan juga nanti bisa. Harusnya minta majelis pusat ongkos juga suami istri toh. Oke. Saudara, ini menarik sekali kita pelajari. Jadi suami istri kita harus tahu kebenaran ini. Luar biasa. Secara psikologis, memang laki dan perempuan gak bisa dinikahkan. Kenapa? Laki-laki selalu jalan dengan logika. Betul? Dengan pikirannya. Maka itu kalau laki-laki bicara pasti pakai kata menurut pendapat saya, nah itu pasti laki. Menurut logika saya, itu pasti laki.
perempuan dengan perasaan. Menurut perasaan saya, nah itu dia. Saudara, jarak otak dengan hati itu nggak sampai 1 meter. Tapi ini jauh sekali. Jauh sekali. Jadi secara fakta, nggak mungkin laki-laki bisa bersatu dengan perempuan. Karena beda. Maka itu 90% keributan suami istri di sini. Contoh kecil. Bagi seorang perempuan dan laki-laki, misalnya, kalau ini saya ngomong yang ekonomi menengah ke bawah, beras tinggal 2 kilo, itu bagi laki-laki enteng. Betul enggak? Buat perempuan nggak bisa. Ayo beli lagi. Nah, betul enggak? Kenapa ini beda? Karena satu pakai logika, bisa mikirkan, bisa beli besok. Ya enggak? Tapi bagi perempuan nggak bisa, sudah nggak, takut dia. Kenapa? Harus hari ini juga, tambah lagi 5 kilo lagi. Sederhana sekali, so. Ini masalah besar dalam pernikahan. Nah, begitu kita ribut-ribut, anak yang jadi korban. Betul tidak? Anak kita jadi korban. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Kembali pada pola Alkitab. Kita akan kagum nanti. Nah, sebelum saya akhiri, mengapa ada pernikahan? Nah, ini perlu pertanyaan penting. Mengapa ada pernikahan di dunia? Saudara, saya ketemu jawabannya dari Roh Kudus, bukan dari buku-buku atau dari apa saja. Ternyata di surga itu ada keluarga. Dan karena di surga ada keluarga, maka dia ciptakan keluarga di bumi. Mari kita buka Kejadian pasal 1. Ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26. Semua terjemahan kata ganti orang pertamanya jamak bukan tunggal. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita. Nah, kalau gitu Tuhan kita berapa? Kok kita? Tritunggal? Bukan. Saya teruskan. Bahasa Mandarin pakai kata apa? Bahasa Mandarinnya ada? Sama jamak ya? Oke. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Saya nggak baca ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Dia itu berapa? Tunggal atau jamak? 1. Tapi ini bukan 1. Titik koma, dianya berubah. Siapa dan siapa? Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Dari dia menjadi mereka. Menurut gambar Tuhan dijadikan manusia itu laki dan perempuan. Pertanyaannya begini, saudara, kalau ditanya orang, Tuhan itu laki atau perempuan? Apa jawabannya? Nggak usah ragu-ragu. Tentu laki atau perempuan? Pasti jawabannya laki. Karena ada Bapa kami yang di surga, bukan mama yang di surga. Nah, kalau Tuhan itu laki, padahal dia berkata dijadikannya yang perempuan juga menurut gambarnya. Nah, kalau Tuhan itu cuma laki, yang perempuan itu gambarnya siapa? Tuhan gak punya tetangga. Ini rahasia besar, saudara. Kenapa kita? Jawabannya ada di Ulangan 32 ayat 18. Saya minta juga yang bahasa Mandarin, tolong dibacakan supaya ngerti bahasa Mandarin akan mengerti ini. Yang punya bahasa Inggris, saudara bisa lihat dalam bahasa Inggris juga. Ini nyanyian Musa sebelum dia naik ke Gunung Nebo dan dia pergi bersama Tuhan tanpa lewat kematian dan jasadnya pun tidak diketahui ada di mana. Nyanyian Musa sebelum dia dipanggil Tuhan. Gunung batu yang apa? Memperanakkan engkau. Bahasa Mandarin pakai kata apa? Ayo tolong yang bawa bahasa Mandarin. Ada kata memperanakan atau kata apa? Ya. 32:18. Pakai kata apa? Memperanakan. Inggrisnya giving birth. Betul, melahirkan rekan. Mandarinnya saya ketemu apa? Ayat 18. Pakai kata apa? Melahirkan kamu. Ya, melahirkan juga. Betul?